Nah, kali ini saya ingin ngebahas tentang pengalaman pengalaman yang sudah hampir sebulan ya. Ini tepatnya sekarang video ini saya bikin ini tanggal 13 Februari. Sementara motor saya terima itu tanggal 22. Nah, jadi sudah 3 minggu lebih. Nah, jadi saya ingin menceritakan nih bagaimana pengalamannya. Sudah hampir sebulan ini saya kendarai atau saya gunakan. Nah, langsung saja ya guys, saya mulai dari depan nih kekurangannya. Kenapa saya bahas kekurangannya? Kalau keunggulan sih kita udah pada tahu nih, soalnya seabrek banget nih, seabrek deh, keunggulannya banyak, udah nggak perlu lagi dibahas karena di mana-mana YouTube udah banyak yang ngebahas atau nge-review keunggulan-keunggulannya deh. Jadi kita jadi kita akan ngebahas hari ini tentang kekurangannya. Itu pun hanya pendapat pribadi saja ya, berdasarkan pengalaman saya. Pertama yang saya rasakan, ya mungkin juga semua tahu ya, kalau yang sudah punya itu dudukan si platnya itu awalnya kan sebelum saya ganti, di video sebelumnya ada ya guys, silahkan aja nonton. Itu bentuknya agak nunduk gitu guys, kemudian saya ganti. Nah, sekarang modelnya seperti ini. Nah, besok deh atau video berikutnya saya akan lihatkan ini kena apa enggak sih sesudah diganti itu ya guys. Spakbor ke ini kita liatin kita buktiin besok video-video berikutnya deh, ini apa benar akan kena spakbor ini ke sini gitu loh. Sebenarnya sih nggak bakalan kena sih guys, soalnya kenapa, ini motor bukan seperti Lexi kemudian motor-motor gede lainnya yang spakbor sama rodanya itu nyatu, sehingga yang kalau naik turun itu spakbor sama roda, sehingga kalau kesini pasti kena kalau yang modelnya seperti itu. Tapi kalau yang begini, yang naik turun itu kan rodanya ini guys nih. Oke, kita lanjut deh. Nanti itu kita bahas di video berikutnya deh, lebih lengkap karena langsung dibuktikan dengan kita ngendarain si motor ini langsung. Misalnya kita di atas jalan yang jelek atau di polisi tidur. Nah, kita lanjut ke kekurangan yang berikutnya, itu ke bagian atasnya itu spion ini guys. Itu udah pada tahu, makanya saya ganti. Spionnya spion jadul ya. Nah, kemudian kekurangan berikutnya yang saya rasakan adalah bagian kepala ini guys. Ini terlalu panjang memang guys, karena speedometernya ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita bawa itu ya kita harus nyesuaiin ya. Berasa ini kepalanya ini lebih ke depan dibandingkan bagian depan. Itu sih perasaan doang sih guys, rasanya begitu, karena bentuk seperti ini sehingga kelihatannya seperti panjang gitu kepalanya ke depan. Oke, kita lanjut ke berikutnya, kekurangan berikutnya yaitu di bagian soketnya guys. Soket untuk apa namanya, power outletnya guys, ini bukan USB. Nah, ini tambahan yang dulunya saya pakai di motor Genio, karena di motor Genio itu di bawah jok ya, seperti bawah jok di sini ya kalau Genio. Nah, ini sekarang saya pindahin ke sini. Nah, ini dia guys, ini fast charging ya, isi cepat. Nah, ini di sini ke bagian belakangnya guys. Nah, ini guys. Nah, kalau bagi saya pegangan seperti ini kalau untuk atasnya sih oke ya. Nah, kalau kita ngangkat motor guys, ngangkat bagian belakang misalnya geser-geser, ini terasa agak sakit
karena bentuknya kayak begini guys, bagian bawahnya itu. Nah gitu kan, kelihatan ya. Nah ini dua gini, kalau dipegang itu agak susah nih, pegang begini susah, pegang gini juga ya agak susah, kerasa loh sakit. Kalau kita pegang begini, sama sebelah sini juga begitu, atau bagian sini. Nah sama juga guys, ini terlalu apa ya, agak tajam deh, nggak tajam dalam artian tajam kayak pisau gitu ya, cuman ujungnya itu kecil guys, ini loh. Nah kelihatan ya, kecil gitu guys. Nah ini back cracknya sengaja saya buka dulu ya buat ngeliatin. Nah itu guys. Nah kemudian kekurangan berikutnya ya udah jelas ya, udah pada tahu, di bagian shocknya agak keras, itu yang saya rasakan. Jadi kalau bawa motor itu terasa bener deh, getarannya itu terasa emang. Nah jadi kalau baut-baut yang dipelat atau yang kita pakai yang lain kayak begini, masang-masang seperti ini harus kuat bener guys. Kalau enggak getarannya itu bisa goyangin. Karena saya ngerasain sendiri, pernah ini juga copot gitu ya, karena getarannya agak lumayan. Nah itu sih guys yang saya rasakan. Selain itu mungkin ya sudah tahu ya, di dalam ini jadi helm ya, helm hanya muat helm bawaan, selebihnya sih enggak ya, nggak bisa. Kalau menurut saya sih kalau kekurangan-kekurangan itu masih bisa diganti ya guys, seperti spion, kemudian dudukan platnya, kemudian shock breakernya baik belakang maupun depan itu masih bisa diganti. Ini pun kan kalau mau diganti juga masih bisa. Kemudian ya paling hanya bagian ini sih hanya masalah penyesuaian aja guys menurut saya. Kalau kita lama-lama juga nanti juga terbiasa sih. Nah itu aja. Jadi semua kekurangan ini masih bisa diakalin ya guys ya, bisa ditutupin lah gitu, artinya karena masih bisa diganti. Oh iya guys, masih ada satu lagi nih, tapi ini sih umum ya, umum, jadi artinya bukan di Fazio aja, umum secara Yamaha semua deh yang saya tahu. Ini nggak bisa ngunci stang ke arah kanan. Nah kita contohin dulu nih, sebelah kiri kan begini nih, kita kunci nih. Nah ini kan udah ngunci nih guys. Nah ini ngunci nih guys. Nah sekarang kita coba ke sebelah kanan, ke arah kanan. Nah kita arahkan stangnya ke arah kanan, terus kita tekan guys. Nah nggak bisa guys, mentok dia guys tuh. Nah itu kelemahan selanjutnya yang saya rasakan, tapi ini nggak menjadi sesuatu yang penting-penting amat sih. Nah nggak jadi masalah, karena maling juga kalau dikunci sebelah stang ke arah kanan itu sih sekarang udah pada pinter, udah pada bisa ngebobol juga guys. Jadi itu nggak terlalu penting-penting amat sih guys menurut saya. Nah jadi itu guys ya kekurangan yang saya rasakan selama saya pakai motor ini. Nah kemudian kalau secara keseluruhan sih jujur saya puas, saya suka deh, saya suka banget sama motor ini karena banyak keunggulannya. Terus kalau masalah getar yang tadi saya sebutkan guys, sebenarnya sih kalau itu di jalan yang jelek ya, maklum kan ini di kampung nih, ini jalannya model begini tuh banyak yang rusak. Nah jadi kalau getaran itu kerasa banget, makanya mungkin itu penyebabnya motor Fazio ini banyak kayak begini nih, apa nih,
baut-baut yang dipasang ya, jadi dia buat nahan getaran nih guys, supaya si motor ini tetap kuat dan stabil. Nah itu aja, tapi kalau jalannya mulus sih nggak ada masalah, getaran hanya ya getaran wajar sih kalau menurut saya, jadi oke-oke aja. Oke guys, segitu aja dulu, kita akan lanjut ke video berikutnya nantinya, mungkin mengenai kenapa saya milih motor Fazio ini. Jadi ada ceritanya nih guys, sebenarnya sebelum saya memilih atau membeli motor ini, ya artinya saya sebelum ini juga ada pilihan-pilihan motor yang lain. Nah terus kenapa saya sampai memilih motor ini, nah nantikan videonya guys, pokoknya pantengin terus channel ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih yang sudah mau menonton, terima kasih juga yang sudah mau mensubscribe. Terima kasih, wassalam.